Sejak pandemi COVID dan PSBB diberlakukan, para pelaku usaha penyewaan alat pesta dan produksi event, perlahan mulai terdampak ekonomi dan kebijakan yang cukup keras. Tidak adanya izin untuk menggelar hiburan maupun keramaian pada masa itu, membuat sejumlah pengusaha sewa banting setir di bidang usaha lain, bahkan tidak sedikit pula yang mengurangi aset hingga mengalami kebangkrutan. Kisah menarik disampaikan oleh salah satu pengusaha sewa alat pesta yang hampir 7 bulan lebih tidak ada pemasukan. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan di kondisi sulit? Ya kalau kita sih pengusaha di event ya dengan kondisi sekarang ya sangat terdampak, paling berasa dah luar biasa. Soalnya kenapa? Ya yang pasti pekerjaan juga nurun drastis ya, bukan drastis lagi, almost nothing dah. Karena kan izin-izin itu kan agak susah kalau tuh ngadain event, atau rata-rata eventnya sekarang ini kan eventnya online gitu. Nah jadi kita juga menyiasatinya dengan mungkin bergerak dengan bidang yang lain, berdagang ya kan, ataupun ya yang di luar bidang kita, tapi tetap bidang kita juga tetap kita pantau terus. Kenapa? Ya kita nunggu misalkan dari pemerintahan bisa mengeluarkan izin secepatnya, ini seperti apa penanganan kondisi sekarang juga lebih cepat seperti apa gitu. Kenapa? Karena kita juga memang main bisnisnya di situ, ya kita berapa sih di situ. Karena kan untuk sekarang kita bisnis yang kita jalani hanya sambilan aja, kita jualan online, kita jualan dari teman ke teman, keluarga, cuma itu aja gitu. Kalau untuk dari sisi bisnis kita beralih. Nah untuk menyiasati dari sisi usaha sendiri ya kita mengurangi beban. Dalam artian beban tuh gini, beban untuk cost dalam artian cost untuk karyawan, cost untuk operasional kita, ya kita mengurangi dengan apa? Ya mungkin jumlah karyawan kita kurangin, terus sistem kerja kita juga kita kecil. Mungkin kalau memang kita masih terdampak, masih sangat berat karena kan nggak adanya karena tidak adanya kerjaan sama sekali, ya kita juga mengurangi aset. Kenapa? Karena ya tidak dipungkiri, karena dengan sekarang ini untuk survive ya aset yang ada kita keluarkan juga buat biar survive, kita mengecilkan aset-aset kita gitu ya. Nah kedepannya sih kita berharap gini, pemerintah lebih cepat dalam menangani kondisi sekarang ini, terutama di bidang kita di event. Agar apa? Agar teman-teman semua pengusaha event, mau itu tenda, sound system, rigging, LED, semua bisa bergerak lagi, izin-izin bisa keluar lagi. Jadi kita bisa istilahnya berbisnis dengan cara-cara yang seperti biasa lagi ya. Prosedur-prosedurnya juga mungkin udah mulai berkurang lagi. Jadi kita tidak terlalu pekerjaan kita tidak terhambat karena masalah perizinan. Mungkin itu aja. Kalau izin ataupun event-event sebelumnya yang sudah kita terima, jadwal-jadwal itu pada akhirnya kan di-cancel dan tidak bisa kita kerjakan. Dan mau nggak mau kita harus mengurangi sedikit banyak karyawan, mengurangi beberapa beban yang kira-kira bisa membuat kita sedikit bertahan sampai sekarang gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita lakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya, terus selama pandemi kemarin ada nggak sih yang pengusaha seperti ini tuh yang bisa sampai gulung tikar atau gimana, ada nggak sih? Ya bukan ada, banyak yang tidak bisa bertahan, akhirnya dia menjual asetnya, menutup gudangnya, disebutnya mengeluarkan semua karyawannya gitu. Kalau ditanya apa solusinya, salah satunya adalah saya dengan mencoba untuk usaha-usaha lain yang kira-kira masih bisa jalan, antara lain dengan berjualan beras atau berjualan bibit lele, telur dan lain-lain. Tapi itu juga tidak bisa membuat saya disebutnya bertahan terlalu lama gitu. Ada hal-hal yang mungkin akhirnya pada saat itu saya evaluasi, adalah saya menguatkan lagi silaturahmi saya dengan teman-teman komunitas sesama pengusaha untuk berbagi ataupun sharing tentang bagaimana solusi dari pandemi ini, yang bagaimanapun pemerintah masih terus menutup izin untuk keramaian. Ketua Ikatan Pengusaha Produksi Event dan Hiburan, Opik, menegaskan, hingga saat ini sejak diberlakukannya masa PSBB, sejumlah anggotanya, 85% belum bisa merasakan perubahan yang signifikan.
Kebetulan saya di Depok dan saya tergabung di komunitas IPPH ya, Ikatan Penyelenggara dan Acara di Depok, yang mana mereka sama-sama juga merasakan dampak dari pandemi ini. Saya berharap kepada semua teman-teman pekerja event ataupun pengusaha alat pesta di Depok maupun di Jabodetabek untuk tetap semangat, untuk tetap bertahan, untuk tetap menjaga kualitas dan terus mengevaluasi. Kita bisa membenahi ini semua, baik dari manajemen, baik dari sisi marketing maupun dari pola kerja kita. Semoga pas pandemi ini berakhir kita bisa lebih baik lagi ke depannya.